memanfaatkan balancingnya itu tipis. Saat itulah bukan hanya rem Anda yang rusak, tapi juga gasnya. Itu kalau suka jajan. Ya umumnya kalau kesini pengen membahagiakan pasangannya kan gitu ya. Tetap saja Ana tidak sarankan Anda untuk melakukan seks bebas meskipun dengan pasangan kalau memang belum waktunya. Karena dengerin baik-baik, semakin Anda boros, curi start, mempergunakannya sebelum waktunya, meskipun sudah merasa dari segi usia ini sudah mendukung, tapi kalau memang belum waktunya ya jangan, karena semakin sering dipakai, semakin boros, kerusakannya akan datang lebih cepat. Kalau Anda tidak yakin, bayangkan aja sebuah kendaraan yang sama-sama di tahun yang sama keluar dari dealer. Yang satu berhati-hati dalam menggunakannya, yang satu sembarangan. Nanti satunya itu masih bagus, satunya sudah tinggal rontoknya tuh, gitu ya. Nggak ada lagi yang tanyain? Oke, udah ya pemirsa, petik kesimpulan dari misi terapi ini. Mudah-mudahan dari sisi psikologis Anda juga tergugah untuk menjadi lebih baik tanpa harus datang ke bengkelnya. 22 itu aku ngeliat kayaknya masih berbobot berisi gitu loh. Apanya? Buah jakarnya. Testis. Iya, testisnya ya. Testis dulu kayak bergizi gitu. Iya. Jadi ada bobotnya gitu ya. Iya. Terus? Kalau sekarang mengecil gitu loh. Kayak volumenya kurang gitu. Intinya kecil gitu, mengecil. Satu, sering onani. Iya. Itu membuat dia lelah, dipekerjakan terus-menerus. Bahkan mungkin saat testis bekerja itu di luar batas kemampuan. Pokoknya Anda mau aja suruh dia segera berproduksi dan keluarkan. Anda mau aja segera berproduksi, diminta untuk segera berproduksi dan segera keluar. Begitu bertubi-tubi. Bayangkan Anda punya spare partnya nggak? Nggak punya kan? Cuma 2 testis itu yang berproduksi sperma, berikut hormon ya dia ya. Saat sering mempekerjakan fungsi organ di luar batas, bayangkan karena tidak ada spare partnya, kira-kira performanya memburuk enggak? Satu, memburuk. Itu kenapa biasanya mengeluhkan sperma jadi encer ya, mudah lelah, mudah loyo, karena memang hormon itu kan juga membantu kekuatan otot juga ya. Terus belakangan mengecil. Iya. Dari seringnya dipekerjakan, tercukupikah nutrisinya? Kalau dulu sebelum saya melek ya, sebelum saya sadar, taunya ya seperti yang Mbak Ana bilang, saya pengen harus penuhi, istilahnya lagi pengen dipenuhi gitu. Enggak masih acuh gitu loh. Nah, kan dari intensitas pemakaian itu kan sudah membuat dia kelelahan hebat. Iya. Manusia sendiri pun, kalau Anda pengen hasil kerjanya bagus, kan yang dibutuhkan harus tercukupi. Iya, nutrisi. Ya, nutrisi. Nah, dengan malasnya berolahraga, banyak duduk, support darah sebagai cairan yang menghantarkan nutrisi, itu kan tadi terhambat, udah tak sampaikan di awal. Iya. Nah, artinya adalah dari segi kuantitas itu sudah kurang, nggak tercukupi kan? Iya. Jadi seperti seorang anak kecil yang dipaksa berlebihan, tapi umpannya kurang, sehingga pertumbuhannya melambat. Misalnya pun dia tadinya bagus, dia akan mengkerdil. Sudah banyak ditemukan di sini pasien pada susut. Semakin malas berolahraga, semakin nampak banget itu kurang gizinya. Itu baru testisnya. Penisnya sama, nanti perlahan-lahan mengecil itu, mengkerdil. Jadi satu jawaban untuk testisnya yang mulai mengecil ya, cukupin nutrisinya. Karena ini kan belum merit, apalagi nanti udah merit. Anak muda tuh kalau udah merit tuh semalam itu pengennya berundi-rundi. Energinya seolah kuat banget. Mesinnya belum tentu kuat loh. Ingat, itu pabriknya loh. Cukupi dari
olahraganya supaya dari segi kuantitasnya cukup dan kualitasnya asupan. Jadi memang rumusan vitalitas itu nggak jauh-jauh dari rumusan kesehatan. 4 sehat 5 sempurna. Jadi cukup nutrisi, makanan berserat ya. Dan jangan suka minum dingin. Minuman dingin itu sifatnya, kalau orang Jawa bikin mimpes. Mimpes tahu? Kalau kapas tuh jadi penyusutan. Nah, terus kalau untuk otot dan tulang bikin keras tuh, kaku, keras. Untuk jaringan memadat. Nah, bayangkan kalau jaringan karena suka minum dingin atau asupan yang kurang serat itu bikin dia jadi memadat, penisnya nanti susut, jadi seolah kok jadi mengecil, dia nggak mau ngembang. Itu kenapa aku bilang pria jangan suka minum dingin, supaya satu, ukuran penis nggak mengecil, yang kedua pembuluh darahnya tidak mengeras, hilang elastisitasnya, begitu juga penahan spermanya. Ya, tanyakan yang belum jelas. Sejauh ini keluarnya udah disampaikan semua. Ya, supaya nanti pas muter terjawab semua di sini, karena nanti pas di dalam sudah tidak ngupas ini. Ini kan umum, masih umum. Nanti yang di dalam itu yang benar-benar tanyakan yang belum jelas, supaya nanti ingat. Tanyakan, pikirkan dulu. Ada hal lain nggak? Terserah, udah cukup itu aja. Jadi pertanyaan umumnya nanti terjawab dari video ini ya. Saya diputar ya, putar aja ya. Oke, Ana mau kerjakan pasien dulu pemirsa. Mudah-mudahan live ini juga bermanfaat buat Anda. Tidak harus datang ke sini ya. Jadi pelajari aja setiap percakapan dengan pasien Ana. Dari sini Anda akan kalau berpikir positif akan belajar merubah pola hidup meskipun pelan-pelan gitu ya. Meskipun tidak harus datang ke bengkelnya, bengkelin sendiri dengan cara menghindarkannya dari pola-pola yang selama ini keliru karena dianggap benar, padahal tidak benar ya. Kalau intensitas pemakaiannya bagaimana? Bukan dalam hal onani, bukan dengan diri sendiri. Enggak. Yang sering pokoknya saya kalau digunakan enggak sih Mbak, cuma sering onani. Tapi pernah. Pernah. Iya. Kalau hitung dengan jari berapa kali? Ya, sekitar 4 kali 5 kali sih. Jajan? Enggak pernah. Jangan ya, iya. Jangan sampai ya. Iya. Mereka yang dibayar itu nggak suka kalau lawannya berlama-lama. Artinya adalah kesempatan untuk memanfaatkan balancingnya itu tipis. Saat itulah bukan hanya rem Anda yang rusak, tapi juga gasnya. Itu kalau suka jajan. Saat pria mampu lama, mereka yang dibayar ini tidak suka, merasa dirugikan. Sedangkan pria pengennya ya karena keluarkan duit, kalau bentar kan rugi. Nah, itu yang bikin pria jadi terjebak saat tidak tahu, akhirnya menggunakan obat-obat yang tidak semestinya gitu. Duh, basah kakiku. Pemirsa, Ana sudah selesai kerjakan pasien muda untuk persiapan pernikahan. Biar mendongeng sendiri pasien. Cerita soal terapi ini, aku kehabisan energi. Di Mbak Ana intinya dapat pengetahuan baru yang awalnya kita tuh punya sesuatu bisanya pakai terus dan intinya nggak bisa ngerawat. Dan nah di sini di samping udah dibenerin ya, entah intinya saya kan awam nggak terlalu tahu, cuma dikasih tahu cara ngerawatnya. Oh ternyata kita tuh punya sesuatu yang diberikan sama Allah tuh, cara ngerawatnya tuh kayak gini. Jadi intinya nggak cuma dipakai tok, tapi ngerawatnya kayak gini intinya ya, kayak gitu. Kira-kira bisa ngerawat sendiri nggak sekarang? Iya, insya Allah bisa. Bisa. Iya. Itu kan berarti tadi soal konsultasi, materi konsultasi ya, cara merawatnya, mengatasi supaya tidak segera rusak lagi gitu. Ditahu biar nggak ngelos gitu loh. Ya prosesnya ya seperti kayak yang di video-video sebelumnya, ya intinya dipijat nggak di bingung nggak. Intinya progresnya terasa udah gitu.
Nah, ini takut bocor soalnya udah Ana batasin, jangan sampaikan semuanya. Oh iya iya. Karena saat disampaikan semuanya dan orang menirukan, hati-hati karena kalau nggak tahu titiknya justru akan mencederai gitu ya. Yang kedua ya apa bedanya dengan yang menyaksikan live Ana dengan yang datang? Nggak ada bedanya dengan yang bayar. Ya meskipun Ana yakin sering tirukan pun nggak akan sama, karena kalau feel-nya nggak ada juga nggak akan dapat, nggak tahu titiknya misalnya. Maksudnya beda Mbak. Beda. Apa yang dirasakan beda? Beda apa? Ya lebih kayak bisa nahan gitu. Ada hasil lain yang dirasa? Ya sejauh ini yang saya rasakan banget kayak gitu, soalnya dibilang apa ya, ereksinya masih dari awal emang apa ya, tegang. Nggak apa-apa, bilang apa adanya. Aku sudah siapin jawabannya soalnya. Oh gitu. Aku udah tahu, orang situ nggak ngomong aku udah tahu, aku bisa baca. Ya bilang aku udah tahu jawabannya. Bilang apa adanya. Ya intinya lebih bisa ngontrol lah gitu, sama lebih tegang. Ya, cuma dia mengalihkan pikiran. Iya. Karena takut kelolosan. Bener nggak? Iya bener. Kenapa begitu? Orang dalam kendaliku kok. Udah dikasih arahan, kenapa masih melakukan hal yang tidak benar? Ya, karena takut dimarahi. Itu ya pemirsa ya. Jadi ya Anda punya hak untuk apa yang Anda pikirkan di sini, tapi memang semua dalam kendali anaterapis. Jadi nggak perlu khawatir. Toh di sini kan tujuannya memang dibenahi, semua dalam kendali bengkelnya, jadi nggak perlu ada yang ditakutkan selama proses pengerjaan, nggak perlu ada yang dikhawatirkan, toh tujuannya sama-sama baik gitu ya. Oke, kesimpulan terakhir dari sejak lihat video, kemudian ada keinginan untuk datang, kemudian WA untuk reservasi, perjalanan ke sini, dan dideteksi, kemudian dikasih arahan dari konsultasi, dikerjakan, dan hasilnya. Intinya ya lebih banyak tahu ilmu lagi gimana cara ngerawat organ. Itu. Ya. Oke, kan pesawatnya malam, istirahat dulu ya. Misalnya besok sakit semua, jangan olahraga dulu. Ya, saran-sarannya kecuali yang ini itu ditunda dulu boleh. Tunggu normal. Kalau yang ini tadi ya, yang lain jangan dulu supaya ndak drop. Ngalihin pikiran ya. Iya tahu, karena beda. Jadi ndak boleh salah. Jadi ya pemirsa ya, jadi selama pengerjaan tadi pasien ini mengalihkan pikiran. Nah, saat Anda menggunakan cara mengalihkan pikiran saat menahan ereksi misalnya, atau saat menahan ejakulasi dengan cara di stop, dicabut, mengalihkan pikiran, ganti gaya yang lebih aman, apalagi menggunakan obat kuat, Anda menipu diri sendiri dan justru merusak fungsi organ yang sedang bekerja, karena sudah ada rumusannya dan sudah disediakan alatnya masing-masing oleh Tuhan. Jadi untuk apa diciptakan alat itu kalau Anda tidak tahu multifungsinya? Saat digunakan dengan benar, bukan hanya alat ini akan semakin bagus dalam bekerja, tapi juga melindungi organ-organ lain yang bersinggungan dengan dia saat bekerja sama. Entah saat bekerja sama dan tidak dipekerjakan, apalagi sedang dipekerjakan. Dengerin lagi nanti biar ingat ya. Oke, itu dulu pemirsa ya. Pasien juga mungkin kelelahan karena datang jam 1 malam ya. 1:30.